Ya, kembali lagi bersama saya, Banon Gautama. Terima kasih telah mendengarkan dan mengikuti audiobook yang saya baca. Ini adalah buku lanjutan. Ini saya akan membacakan bab berikutnya, yaitu bagian ketiga dari buku The Greatest Secret. Saya nggak tahu lah pronunciation-nya. The Greatest Secret dari Rhonda Byrne. Oke, mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih terus memperluas wawasan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas, Assalamualaikum. Mari kita mulai. Bagian 3. Pengungkapan lanjutan. Anda adalah kesadaran. Anda bukan orang yang menyadari sesuatu. Anda adalah kesadaran tanpa batas itu sendiri. Seperti yang dikatakan Francis Lucille, teleskop hanyalah sebuah instrumen tanpa astronom melihatnya melaluinya. Tubuh dan pikiran Anda juga merupakan instrumen. Jadi, apa yang terlihat dari matamu? Anda, kesadaran. Apa itu mendengar suara? Ya, Anda, kesadaran. Tubuh Anda hidup karena kesadaran. Kesadaran sebenarnya adalah kekuatan hidup yang menjiwai tubuh Anda. Kesalahan mendasar adalah percaya bahwa manusia sedang mengalami kesadaran. Ini tidak benar. Hanya kesadaran yang sadar. Dan karena itu, hanya kesadaran yang dapat mengalami kesadaran. Ketika saya bertanya, apakah Anda sadar? Anda akan berhenti sejenak untuk memeriksa pengalaman Anda dan Anda akan menjawab, oh ya, itu iya adalah penegasan kesadaran dari kesadaran itu sendiri. Bukan tubuh atau otak yang mengalami kesadaran. Tubuh dan otak dialami. Mereka tidak mengalami. Hanya ada satu. Nama kita adalah aku. Hanya kesadaran yang sadar. Manusia tidak sadar. Anjing dan kucing tidak sadar. Hewan tidak sadar. Hanya kesadaran yang sadar. Hanya ada satu kesadaran. Sama seperti hanya ada satu ruang di alam semesta. Kesadaran itu dibiaskan dalam setiap pikiran kita dan sebagai hasilnya, setiap pikiran kita tampaknya memiliki paket kesadarannya sendiri. Seperti halnya setiap bangunan tampaknya memiliki ruangnya sendiri. Tetapi kesadaran yang dengannya setiap pikiran kita menyadari pengalamannya adalah satu-satunya kesadaran yang ada. Kesadaran tanpa batas. Sama seperti ruang di semua bangunan adalah ruang yang sama. Quote dari Robert Spira dari ceramah kesadaran adalah satu-satunya entitas yang sadar dalam keberadaan. Kesadaran tanpa batas ini adalah Anda dan setiap orang lainnya juga. Hanya ada satu kesadaran, dan itu adalah kesadaran yang sama yang bekerja melalui semua orang. Hanya ada satu dari kita. Nama kita adalah aku. Hanya ada satu aku, dan kamu adalah dia. Sebagaimana semua orang adalah dia. Ini adalah satu-satunya kesadaran yang beroperasi melalui setiap bentuk kehidupan. Semua bentuk fisik hanyalah kendaraan yang berbeda untuk satu yang mulia. Kesadaran tanpa batas. Inilah arti sebenarnya dari ajaran kita adalah satu. Kesadaran adalah
yang digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. Kesadaran yang sangat biasa ini, yang mendengar kata-kata ini saat ini juga dan memahaminya, kebetulan juga merupakan kesadaran ilahi yang menghidupi semua kehidupan. Tidak ada satu pun entitas yang terpisah di seluruh kosmos. Hanya ada satu di dalam kita. Hanya ada satu. Ini seperti triliunan sel individu yang hidup, bekerja, dan beroperasi di tubuh Anda. Tanpa sepengetahuan masing-masing sel individu, mereka benar-benar bagian dari satu manusia. Ada miliaran makhluk di dunia beroperasi sebagai individu, dan tanpa sepengetahuan sebagian besar dari mereka, mereka adalah satu-satunya makhluk tanpa batas. Kami telah diajari untuk percaya bahwa kesadaran ini bersifat pribadi dan terbatas, dan bahwa setiap orang diberkahi dengan kesadaran pribadi dan terpisah. Sehingga ada banyak kesadaran. Maaf. Kami tidak pernah mempertimbangkan bahwa meskipun mudah untuk memverifikasi bahwa dua objek terpisah, karena mungkin untuk melihat batasnya, tidak mungkin menemukan batas atau batas kesadaran. Francis Lucille dari Truth, Love, Beauty. Jika hanya ada satu kesadaran, mengapa Anda tidak menyadari pikiran atau sensasi dalam tubuh orang lain? Atau apa yang dilihat atau didengar binatang di Afrika? Itu karena kesadaran telah disalurkan melalui pikiran Anda, membuatnya terlokalisasi ke tubuh Anda, plus keyakinan bahwa Anda adalah individu yang terpisah. Ini mencegah Anda mengalami perluasan kesadaran sepenuhnya. Tetapi ketika Anda merasakan belas kasih atau cinta untuk yang lain, Anda jauh lebih selaras dengan kesadaran yang satu daripada yang mungkin Anda sadari. Kita semua memiliki pandangan sekilas dalam hidup kita tentang kesadaran bahwa kita ada. Tetapi lebih sering daripada tidak, kita mengabaikannya sebagai sesuatu yang kita bayangkan atau tipuan pikiran. Apakah kita mengingatnya atau tidak, kita memiliki pengalaman yang tidak dapat kita jelaskan. Sangat sering ketika kita masih anak-anak. Itu mungkin pengalaman di mana Anda merasa Anda berkembang menjadi sangat besar dan merasa seperti dunia ada di dalam diri Anda, atau mungkin Anda melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dapat dilihat atau didengar orang lain. Anak-anak lebih disetel ke kesadaran karena pikiran mereka belum menutupi kesadaran dengan seluruh rangkaian konsep dan keyakinan mental. Di bawah usia 2,5 tahun, anak-anak adalah kesadaran yang murni dan sederhana. Mereka tidak memiliki pengalaman berpisah. Itulah sebabnya mereka menyebut diri mereka sebagai orang ketiga. Saat melihat dirinya dalam sebuah foto, Sarah yang berusia 2 tahun akan menunjuk dan berkata, "Itu Sarah." Dia tidak akan mengatakan, "Itu aku." Karena dia belum mengalami dirinya sebagai aku, orang yang terpisah. Pengalamannya adalah bahwa hanya ada satu dan dia adalah dia. Dan semua orang adalah dia. Tidak ada apa-apa di luar sana selain kesadaran kita. Hanya ada satu kesadaran dan kami adalah itu. Kesadaran
ada di seluruh tubuh Anda dan dimanapun di luar tubuh Anda. Kesadaran tidak dapat terkandung di dalam tubuh Anda karena kesadaran tidak berbentuk. Ini seperti mencoba menampung ruang di dalam toples. Tentu saja, ruang ada di dalam toples dan di mana-mana di luar toples. Faktanya, toples itu ada di luar angkasa, sama seperti semua tubuh berada dalam kesadaran. Secara mutlak, semuanya terkandung dalam kesadaran, dan itulah alasan mengapa pengalaman hidup makhluk-makhluk tercerahkan adalah bahwa mereka merupakan segalanya, karena mereka adalah segalanya sebagai kesadaran. Begitu juga Anda. Di belakang matamu ada kesadaran yang sama. Satu-satunya kesadaran yang ada di belakang Yesus, Buddha, Krishna, dan di balik semua mata. Pikirkan tentang itu. Kesadaran Anda adalah kesadaran yang sama dengan semua makhluk agung. Itulah seberapa dekat Anda dengan mereka. Mereka tidak berada jauh dari Anda. Anda satu dengan mereka. Misterinya, keajaibannya adalah bahwa kesadaran biasa yang kita terima begitu saja, bahkan sejauh menyangkal keberadaannya, kebetulan adalah kesadaran alam semesta itu sendiri, pusat yang sebenarnya. Tidak ada proses untuk menjadi kesadaran. Itu bukan sesuatu yang harus Anda capai. Ini bukan sesuatu yang orang-orang tertentu miliki dan Anda tidak memilikinya. Anda sudah memilikinya sekarang. Anda mungkin telah mengabaikannya, dan Anda mungkin telah percaya sepanjang hidup bahwa Anda hanyalah seorang manusia, tetapi itu tidak mengubah fakta tentang diri Anda yang sebenarnya. Anda bisa kehilangan segalanya, tetapi Anda tidak akan pernah bisa kehilangan kesadaran bahwa itulah diri Anda sebenarnya. Ketika seorang manusia hidup dari tempat mengetahui bahwa mereka adalah kesadaran tanpa batas, maka pengalaman hidup di dunia material menjadi mempesona. Karena pikiran mereka telah jatuh ke latar belakang dan kesadaran berada di latar depan. Mereka tidak lagi tunduk pada gejolak pikiran, sehingga mereka ringan hati, bahagia sepanjang waktu, dan banyak tertawa. Mereka ada dalam kebahagiaan murni dan menjalani hidup dari tempat itu setiap hari. Masalah hampir tidak ada. Semua yang diimpikan datang pada mereka, dan karena mereka secara sadar hidup sebagai kesadaran, mereka sepenuhnya menyadari keabadian mereka. Mereka tahu bahwa mereka adalah segalanya. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak terpengaruh oleh apapun. Kehidupan di bumi tidak lebih baik dari ini. Setiap hal kecil yang Anda lakukan atau lihat, setiap hal kecil, hal yang biasa, membawa perasaan geli. Terkadang sulit untuk tidak menangis pada hal-hal yang paling biasa, tidak spektakuler. Garis-garis dinding dalam kaitannya dengan rata lantai, horisontalitasnya, tidur siang di permadani, suara mobil lewat, bau kulit di lengan Anda, semuanya ajaib. Ian Frazier dari Opening the Door. Tetapi Anda harus mengalaminya sendiri. Mendengarnya dari orang lain adalah bimbingan, panduan, mengarahkan Anda ke arah yang tepat. Ini seperti agen perjalanan.
menggambarkan Gunung Everest. Anda tidak akan tahu seperti apa Gunung Everest sampai Anda tiba di sana dan mengalaminya sendiri. Hanya dengan begitu, Anda akan tahu rasanya. Sebenarnya tidak mungkin untuk tidak tetap berada di ruang terbuka ini, yaitu kesadaran. Namun, menjadi sadar adalah masalah yang berbeda. Anda tidak bisa kehilangan kesadaran. Itu hanya terlewatkan karena kebiasaan menempatkan perhatian dalam pemikiran kita. Kita dapat menaruh perhatian kita baik pada pikiran di kepala kita atau pada kesadaran bahwa kita ada. Ini adalah pergeseran sederhana dari perhatian Anda. Letakkan perhatian Anda pada kesadaran sesering mungkin daripada memberikan perhatian Anda pada pikiran. Anda akan berada di jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan mutlak. Praktik kesadaran. 3 langkah menuju kebahagiaan. Praktik kesadaran adalah apa yang saya gunakan dan terus praktekkan untuk secara sadar supaya tetap sebagai kesadaran. Latihan ini bukan untuk menjadi kesadaran karena Anda sudah seperti itu. Ini agar Anda dapat menjalani hidup Anda secara sadar sebagai kesadaran bahwa itulah Anda apa adanya. Ini hanya 3 langkah sederhana menuju kehidupan kebebasan total dan kebahagiaan abadi. Langkah 1. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sadar? Langkah 2. Perhatikan kesadaran. Langkah 3. Tetap sebagai kesadaran. Langkah 1. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya sadar? Jangan mencoba menjawab pertanyaan dengan pikiran Anda. Pikiran tidak dapat membantu Anda mengalami kesadaran. Setiap kali Anda mengajukan pertanyaan, perhatian Anda akan dialihkan dari pemikiran dan diletakkan pada kesadaran. Ketika Anda bertanya, apakah saya sadar? Kesadaran hadir seketika. Pikiran mungkin masuk dengan cepat setelah itu dengan sebuah pemikiran, tetapi jika iya, ajukan saja pertanyaan itu sekali lagi. Semakin banyak Anda mengajukan pertanyaan, semakin lama Anda akan tetap sebagai kesadaran dan pikiran Anda akan menjadi lebih tenang. Perhatikan bahwa pikiran dalam semua perubahannya memiliki latar belakang yang tidak berubah. Setelah bertanya apakah saya sadar, hal pertama yang mungkin Anda rasakan adalah rasa lega karena penolakan apapun yang Anda pegang dalam pikiran dan tubuh mulai mencair. Setelah berulang kali mengajukan pertanyaan, lama-kelamaan perasaan lega itu akan berubah menjadi perasaan bahagia yang damai. Anda mungkin merasakan ketenangan saat pikiran Anda menjadi tenang dan damai. Anda mungkin merasakan arus kegembiraan mengalir melalui area di sekitar hati Anda. Kelegaan yang Anda rasakan adalah karena pikiran Anda jatuh ke latar belakang. Semakin lama pikiran berada di latar belakang, dengan kesadaran hadir di latar depan, semakin besar kelegaan dan semakin banyak kebahagiaan yang Anda rasakan. Kebahagiaan datang ketika kesadaran tetap secara permanen di latar depan dan pikiran didelegasikan ke tempat yang seharusnya. Ingat, kesadaran tidak berbentuk.
Jadi itu bukan sesuatu yang bisa Anda pegang. Ini seperti cinta. Anda tahu cinta itu ada, tetapi bisakah Anda mempertahankannya? Anda bisa merasakan sensasi cinta di hati Anda, tetapi Anda tidak bisa menggenggamnya di tangan Anda. Sama halnya dengan kesadaran. Anda akan merasakan sensasi kelegaan dan kebahagiaan dalam tubuh Anda dari kesadaran, tetapi Anda tidak dapat menggenggamnya atau menahannya. Tampaknya sulit untuk secara sadar tetap sebagai kesadaran pada awalnya karena kebiasaan berpikir. Begitu diperhatikan, kita mungkin bertanya lagi, apakah saya sadar? Dengan cara ini mengundang pikiran menjauh dari objek pengetahuan atau pengalaman, menuju esensi atau sumbernya. Cara untuk menghentikan kebiasaan berpikir yang tak henti-hentinya adalah dengan menjadi kesadaran tanpa batas. Anda tidak dapat menggunakan pikiran untuk menghentikan pikiran dan menghentikan kebiasaan berpikir. Itulah alasan mengapa banyak orang gagal dalam meditasi. Karena mereka mencoba menggunakan pikiran untuk menenangkan pikiran, bukannya membiarkan pikiran datang dan pergi tanpa memberi mereka perhatian. Bagi kebanyakan orang, hampir tidak ada kelegaan dari pikiran mereka karena pikiran terus-menerus dimuntahkan dan mereka tidak menyadari bahwa mereka dapat menghilangkan perhatian mereka dari pikiran mereka. Kebebasan dari pikiran adalah suatu kelegaan yang luar biasa, dan itu datang ketika Anda dapat mengamati pikiran daripada terpikat untuk mengikuti dan mempercayainya. Langkah 2. Perhatikan kesadaran. Dalam waktu yang relatif singkat, dalam memperhatikan dan mempraktikkan langkah 1, Anda akan mencapai titik di mana Anda secara otomatis menyadari kesadaran. Anda tidak perlu bertanya, apakah saya sadar lagi? Karena pada saat Anda memikirkan kesadaran, seketika kesadaran akan berada di latar depan dan pikiran Anda akan surut ke belakang. Biarkan pengalaman menjadi sadar datang ke latar depan Anda dan biarkan pikiran, gambar, perasaan, sensasi, dan persepsi surut ke latar belakang. Cukup perhatikan pengalaman menjadi sadar, kedamaian dan kebahagiaan yang dirindukan semua orang di sana. Alihkan perhatian Anda ke kesadaran dengan memperhatikan kesadaran beberapa kali sepanjang hari. Tidak akan lama sebelum Anda merasakan perasaan lega dan bahagia yang luar biasa setiap kali Anda kembali dari kekacauan pikiran ke kedamaian kesadaran yang mendalam. Menjadi diri Anda apa adanya atau bukan, Anda memilih di setiap detik. Jika Anda merasa pikiran Anda menutupi kesadaran, atau Anda merasa seperti Anda telah kehilangannya dan Anda tidak bisa mendapatkannya kembali, tanyakan pada diri Anda, apa yang disadari bahwa kesadaran itu hilang? Kesadaranlah yang menyadarinya, dan dengan itu Anda akan menyadari kesadaran. Jika Anda merasa belum dapat menemukan kesadaran, tanyakan pada diri Anda, kesadaran apa yang saya belum temukan? Kesadaranlah yang menyadari hal itu juga. Dan sekarang Anda menyadari kesadaran. Kamu sudah menjadi kesadaran itu sendiri, bukan orang yang mencoba untuk sadar. Apakah Anda menyadari tubuh Anda sekarang? Kesadaranlah
yang menyadari tubuh Anda? Apakah Anda menyadari kursi yang Anda duduki? Kesadaranlah yang menyadari kursi. Apakah Anda menyadari pernapasan Anda? Kesadaranlah yang menyadari pernapasan Anda. Sesederhana itu. Setiap kali Anda memikirkannya, bawalah diri Anda kembali ke kesadaran sekarang, present moment. Lakukan ratusan kali setiap hari, karena ingat, semua kekuatan Anda ada dalam kesadaran Anda. Langkah 3. Tetap sebagai kesadaran. Pada awalnya, Anda merasa seperti pengunjung kesadaran. Tetapi saat Anda terus menemukan kenyataan itu, rasa takut atau pemisahan apapun mencair. Staying as awareness, tetap sebagai kesadaran, adalah tentang di mana Anda menaruh perhatian Anda. Guru saya menyarankan cara sederhana untuk memikirkan hal ini. Pikiran kita beroperasi dengan cara yang mirip dengan lensa pada kamera. Pikiran memiliki fungsi zoom otomatis, dan itu memfokuskan perhatian kita pada hal-hal secara detil, sama seperti Anda memperbesar dengan lensa kamera untuk close up. Sebagian besar waktu pikiran diperbesar, dan kita melihat dunia melalui perhatian terfokus, yang menghasilkan perspektif dunia yang sangat sempit dan terdistorsi. Tapi, ketika Anda ingin mengambil foto di ruang terbuka lebar, Anda memperkecil dan membuka lensa selebar mungkin untuk bidikan sudut lebar. Dengan cara yang sama, jika Anda membuka perhatian Anda lebar-lebar, sehingga Anda tidak fokus pada detil apapun lagi, kesadaran terungkap. Ini adalah cara sederhana untuk tetap sebagai kesadaran dan membiarkannya menjadi apa adanya. Untuk mempraktekkannya, lihat sekeliling Anda sekarang. Temukan sesuatu yang dekat untuk difokuskan, dan fokuskan perhatian Anda hanya pada itu. Anda dapat menggunakan tangan Anda jika Anda mau. Sekarang, buka perhatian Anda sehingga sangat luas. Mengambil sebanyak mungkin lingkungan Anda tanpa fokus pada sesuatu yang khusus. Perhatikan rasa lega dan relaksasi dalam tubuh. Ini terjadi karena pikiran kita selalu terfokus, dan dibutuhkan banyak usaha untuk mempertahankan fokus itu. Jadi, ketika Anda membuka perhatian Anda seluas dan seterbuka mungkin, pikiran kita larut ke dalam latar belakang dan kesadaran muncul di latar depan. Anda merasa lega karena kesadaran itu mudah. Ia melihat dan mengetahui segalanya tanpa perlu fokus. Semakin Anda percaya bahwa Anda adalah pelakunya, semakin kekuatan di dalam diri Anda tidak terhentikan untuk kebaikan di dunia. Saya pernah menjadi pelaku besar. Saya bangga dengan kemampuan saya untuk melakukan sesuatu, menjadikan sekeliling saya seperti magic, menyulap banyak hal pada satu waktu. Itu menjadi identitas saya. Saya adalah ratu perjuangan, dan tentu saja semesta mengalirkan banyak hal untuk saya perjuangkan, untuk saya lakukan. Karena apa yang saya yakini tentang diri saya sendiri. Tapi itu semua berubah karena terus-menerus melepaskan apa yang saya yakini dan tetap sebagai kesadaran saya. Saya tidak hanya lebih bahagia dari sebelumnya, tetapi ketimbang melakukan terus panjang waktu, hal-hal tampaknya ditangani secara alami, tanpa harus saya melakukannya. Jika saya akhirnya melakukan sesuatu, sepertinya saya bahkan tidak melakukannya. Itu sangat mudah.
hidup menjadi ajaib. Berikan 5 menit sehari, paling tidak, untuk memusatkan perhatian Anda pada kesadaran. Anda bisa melakukannya saat pertama kali bangun tidur, saat akan naik ke tempat tidur, atau pada waktu lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Jika Anda berdedikasi seperti saya untuk memiliki kehidupan yang ajaib, Anda akan lebih sering memberikan perhatian Anda pada kesadaran. Tapi bahkan 5 menit sehari akan membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Semudah itu. Ingat, ini bukan latihan untuk menjadi kesadaran, karena Anda sudah menjadi kesadaran tanpa batas. Melainkan, ini adalah praktik yang menghentikan Anda dari mengidentifikasi diri dengan pikiran dan tubuh yang bukan diri Anda sebenarnya. Awalnya, sepertinya upaya untuk terus kembali ke kehadiran penyambutan, tetapi pada titik tertentu itu sangat alami, sehingga tampaknya membutuhkan upaya untuk meninggalkannya. Rasanya seperti di rumah. Keheningan Anda akan mencapai titik di mana Anda tahu dengan pasti bahwa Anda berada di alam ketuhanan. Atau bagi mereka yang lebih suka menggunakan kata Tuhan, di hadapan Tuhan, berada di hadirat Tuhan atau alam keilahian, berarti berada di luar pikiran. Ketika Anda kehilangan mata ego, Anda melihat dengan mata Tuhan. Setelah melakukan langkah-langkah ini untuk beberapa saat, Anda akan menemukan bahwa kesadaran secara otomatis menjadi lebih dominan dan hadir di dalam diri Anda, dan pikiran Anda menjadi jauh lebih tenang. Indikasi lain dari bagaimana Anda lakukan adalah hidup Anda akan menjadi lebih mudah. Anda akan merasa lebih damai. Hal yang mengganggu Anda tidak akan mengganggu lagi. Emosi Anda akan lebih stabil dan Anda tidak akan mudah terbawa emosi negatif. Bahkan, Anda akan mulai merasakan rasa bahagia yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Anda akan menjadi lebih sadar akan kecenderungan pikiran Anda untuk mengeluh, mengkritik, dan fokus pada hal-hal negatif. Dan Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memberikan kekuatan pada pikiran Anda seperti dulu, karena Anda telah mengalihkan perhatian Anda dari pikiran Anda. Mengetahui bahwa kita adalah diri yang sempurna, bahwa kita bukanlah tubuh dan pikiran yang terbatas ini, semua masalah segera teratasi. Kutipan dari Lester Levinson dari Happiness is Free. Kesadaran lebih besar dari setiap hal yang disadarinya. Orang itu terbatas, tetapi kesadaran tidak terbatas, yang berarti segalanya mungkin. Tidak ada yang bisa membatasi Anda, tidak ada apapun yang memiliki kekuatan atas Anda. Tidak ada yang bisa mengganggu kesadaran. Tidak ada sejumlah masalah yang dapat mengganggu Anda. Negatif tidak bisa menyentuhmu. Perang tidak bisa mempengaruhimu. Anda sebagai kesadaran selalu aman dan sehat. Anda tidak tersentuh, tidak dapat dilukai, tidak dapat binasa. Anda mengandung segalanya. Kamu segalanya. Untuk yang terbaik dari kemampuan Anda, mulailah untuk tetap sebagai kesadaran Anda dengan sering menaruh perhatian Anda pada kesadaran, sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang menakjubkan. Maka Anda tidak bisa lagi dibodohi oleh keterbatasan dunia yang nyata.
Anda melihatnya sebagai mimpi, sebagai penampilan, karena Anda tahu bahwa wujud Anda sendiri tidak memiliki batas. Ringkasan bab 3. 1. Anda adalah kesadaran. Anda bukan orang yang menyadari sesuatu. 2. Teleskop hanyalah sebuah instrumen tanpa astronom melihatnya melaluinya, dan tubuh serta pikiran adalah instrumen kesadaran. 3. Hanya ada satu kesadaran, dan itu adalah kesadaran yang sama, yang bekerja melalui semua orang. 4. Anda tidak menyadari pikiran atau sensasi dalam tubuh orang lain, karena kesadaran telah disalurkan melalui pikiran Anda, membuatnya terlokalisasi ke tubuh Anda. 5. Kesadaran ada di seluruh tubuh dan di mana-mana di luar tubuh. 6. Kita dapat menaruh perhatian kita pada pikiran di kepala kita atau pada kesadaran bahwa kita ada. Letakkan perhatian Anda pada kesadaran sesering mungkin. 7. Praktek kesadaran. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sadar? Perhatikan kesadaran dan tetap sebagai kesadaran. 8. Cara untuk mematahkan kebiasaan berpikir tanpa henti untuk selamanya adalah tetap sebagai kesadaran, sebagai mana Anda apa adanya. 9. Alihkan perhatian Anda ke kesadaran dengan memperhatikan kesadaran beberapa kali sepanjang hari. 10. Cara sederhana untuk tetap sebagai kesadaran. Buka perhatian Anda lebar-lebar seperti lensa pada kamera sehingga Anda tidak fokus pada detil apapun lagi, dan kesadaran terungkap. 11. Untuk berlatih, temukan sesuatu yang dekat untuk difokuskan dan fokuskan perhatian Anda hanya pada itu. Sekarang, buka perhatianmu jadi sangat luas. 2. Mengambil sebanyak mungkin lingkungan Anda tanpa berfokus pada sesuatu yang khusus. Sekarang kita masuk ke bab 4 yang berjudul Kamu Bermimpi. Saatnya bangun. Menurut banyak guru spiritual dan tradisi kuno, seluruh dunia kita, kehidupan Anda dan kehidupan orang lain tidak lebih dari sebuah mimpi. Mereka tidak mengatakan bahwa dunia kita dan segala sesuatu di dalamnya seperti mimpi, tetapi secara harfiah dibuat dari substansi yang sama dengan mimpi kita dan sama-sama ilusi. Ketika Anda secara permanen tinggal sebagai kesadaran, Anda akan tahu dengan pasti bahwa hidup Anda dan dunia bukanlah kenyataan yang Anda pikirkan, yaitu mereka semua adalah mimpi. Hidup ini adalah mimpi. Kita sedang bermimpi, kita adalah orang yang hidup di dunia yang kita yakini itu nyata. Kami tidak menyadari itu semua mimpi. Seluruh dunia seperti yang terlihat sekarang hanyalah ilusi mimpi yang sesungguhnya tidak pernah ada. Kebenaran ada di belakang dunia luar. Kita harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa ini adalah mimpi, dan ketika kita melakukannya, semuanya berubah secara dramatis. Ternyata memang begitu. Jika pengalaman terjaga ini terlihat sebagai mimpi, maka perilaku kita berubah dan kita akan menemukan bahwa respon yang datang dari karakter atau situasi dalam mimpi ini juga berubah. Kami sekarang berada dalam mimpi yang jernih, dan bagian dari mimpi itu adalah yang kita sebut pikiran, tubuh, dan alam semesta. Kutipan dari Deepak Chopra. Dan mimpi itu mulus sehingga hampir tidak mungkin bagi orang untuk bangun. Dalam mimpi malammu, pikiranmu menciptakan tubuhmu. Orang lain
Kota kecil, kota besar, rumah, kendaraan, makanan, benda, pohon, alam, hewan, matahari, bintang, dan langit. Ini juga menciptakan waktu yang berlalu, siang hari, malam hari, suara-suara, dan setiap keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam mimpi Anda. Pikiran Anda menciptakan seluruh dunia. Itu menciptakan versi mimpi Anda. Dan itu membuat segalanya tampak begitu nyata sehingga Anda bahkan tidak mempertanyakannya. Sampai Anda bangun. Baru kemudian Anda menyadari bahwa itu adalah mimpi. Anda mungkin telah memperhatikan salah satu hal utama tentang mimpi. Anda berada dalam mimpi dan tidak menyadari bahwa itu adalah mimpi. Itulah hal yang ironis tentang bermimpi. Karakter dalam mimpi secara otomatis menganggap mereka terjaga. Karakter mimpi tidak bangun. Pengalaman mimpi tidak nyata. Tapi dalam mimpi tidak ada yang diperhatikan. Perhatikan hal lain tentang mimpi. Sejauh menyangkut karakter mimpi, tidak ada yang lebih dari mimpi itu. Karakter mimpi tidak tahu bahwa ada jenis kebangkitan lain yang nyata. Karakter impian tidak tahu apa yang hilang. Sementara kita mengalami mimpi malam, semuanya tampak nyata. Jika kita melihat harimau, kita takut karena kita tidak tahu bahwa kita sedang menciptakan harimau. Jika kita tahu bahwa kita tidak mungkin takut, ini menunjukkan bahwa ilusi bisa tampak sangat nyata saat kita mengalaminya. Meskipun ketika kita menyadari sifat ilusinya, kita memahami bahwa kitalah yang menciptakannya selama ini. Bahkan jika Anda sepenuhnya sadar bahwa dunia adalah mimpi, Anda tetap menghormati fisiknya dan tubuh fisik Anda. Anda tidak pergi dan melompat dari sebuah gedung karena gedung, tanah, tubuh Anda, dan gravitasi semuanya terbuat dari barang impian yang sama, dan Anda akan merasakannya. Seperti yang dikatakan salah satu guru, jika Anda datang dan mencubit saya dalam mimpi, saya akan merasakannya, karena itu adalah cubitan mimpi. Dalam mimpi, 10 tahun mungkin berlalu dalam 1 menit. Anda mungkin memiliki bayi dan kemudian membawanya sebagai seorang anak ke sekolah. Ketika Anda bangun, Anda melihat bahwa tubuh dalam mimpi itu adalah ilusi. Dan waktu yang menjadi sasarannya juga merupakan ilusi. Tetapi dari sudut pandang mimpi, itu tampak nyata. Jika kita mengambil contoh keadaan mimpi, mungkin ada mimpi yang mencakup periode 50 tahun. Tetapi kita bangun dan menyadari bahwa itu benar-benar terjadi. Itu hanya tampak nyata ketika ada identifikasi dengan keadaan kesadaran mimpi. Keadaan terjaga juga hanyalah permainan yang sangat meyakinkan yang dihasilkan oleh kesadaran. Kutipan dari David Bingham dari Conscious TV. Hukum fisika adalah hukum yang berlaku untuk mimpi terjaga ini. Selama mimpi malam, hukum fisika berbeda. Itu sebabnya kamu bisa terbang di malam hari. Dari Francis Lucille. Tidak peduli apa yang terjadi dalam mimpi, akhirnya sama bagi kita semua. Kita bangun untuk menemukan bahwa itu semua adalah mimpi. Inilah sebabnya mengapa kita diberitahu oleh guru spiritual untuk bangun. Itu berarti bangun dari ilusi dan menyadari bahwa itu semua adalah mimpi. Ketika kita sadar akan kebenaran, kita menemukan bahwa tidak ada yang pernah terluka atau dirugikan dan tidak ada yang meninggal. Sama seperti ketika Anda bangun diteror setelah mimpi buruk.
dan Anda menyadari dengan lega bahwa tidak ada yang benar-benar terluka dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Itu hanya mimpi. Jika Anda bisa pergi ke bioskop dan melihat gambar perang dan penderitaan, dan setelah itu katakan, sungguh gambar yang luar biasa. Jadi semoga Anda menganggap hidup ini sebagai pertunjukan gambar kosmik. Bersiaplah untuk setiap jenis pengalaman yang mungkin datang kepada Anda. Menyadari bahwa semua hanya mimpi. Melihat dunia sebagai mimpi adalah praktek yang bagus dan itu akan membantu mematahkan kekokohannya. Bangun. Penyembuhan terbesar adalah bangun dari apa yang bukan diri kita. Ini seperti mengalihkan pandangan dari satu hal ke hal yang berbeda. Ini sangat halus. Ini seperti menghembuskan nafas. Ketika Anda siap, Anda akan melakukannya. Jangan katakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak akan pernah siap. Jangan katakan pada diri sendiri bahwa itu tidak mungkin. Itu terjadi di sekitar Anda, pada orang-orang seperti Anda. Itu tidak masalah lagi. Itu masih menjalani hidup mereka. Mereka penuh dengan kegembiraan, menjalani hidup dengan tenang. Apapun yang terjadi, jangan iri kepada mereka. Jangan ragukan mereka. Menjadi seperti itu sendiri, Anda akan bersuka cita. Anda tidak akan dapat memahami mengapa Anda membiarkan diri Anda terus begitu lama dengan cara lain. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa saya tertidur selama beberapa dekade dalam hidup saya. Saya tahu saya tertidur karena saya dapat menentukan dengan tepat hari, saat yang tepat, dan keadaan yang tepat ketika saya pertama kali bangun. Sejak itu, saya mengalami banyak kebangkitan kecil dan kebangkitan besar lainnya. Kebangkitan seperti keluar dari kabut ketika tiba-tiba hilang dan Anda dapat melihat semuanya dengan jelas. Beberapa orang terbangun dengan berbaring di sofa, berjalan melalui tempat parkir ke mobil mereka, mendengar suara burung atau sesuatu yang dikatakan guru, atau membaca sesuatu yang khusus. Banyak yang terbangun di tengah-tengah peristiwa yang menakutkan, atau selama krisis pribadi ketika hidup mereka mencapai titik terendah. Dan bagi mereka semua, hanya ketika mereka bangun, mereka menyadari mereka tertidur. Kebanyakan orang, meskipun mereka tidak mengetahuinya, sedang tidur. Mereka dilahirkan dalam tidur, mereka hidup dalam tidur, mereka menikah dalam tidur, mereka melahirkan anak-anak dalam tidur, mereka mati dalam tidur, mereka tanpa pernah terbangun. Mereka menjalani kehidupan mekanis, pikiran mekanis, umumnya emosi mekanis, tindakan mekanis, reaksi mekanis. Mereka tidak pernah mengerti keindahan dan keindahan hal yang kita sebut keberadaan manusia ini. Mungkin Anda terus-menerus menemukan diri Anda tidak memiliki cukup uang. Ini adalah hasil dari pikiran mekanis yang mengulang pikiran yang sama tentang tidak cukup uang berulang-ulang. Anda memberdayakan pikiran itu dengan mempercayainya sehingga Anda terus mengalami kekurangan uang. Ini adalah pekerjaan pikiran yang membatasi pikiran, sedangkan kesadaran adalah kelimpahan mutlak. Ketika Anda bangun dan mulai menjalani hidup sebagai kesadaran, hidup Anda akan melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan sekarang. Anda akan menemukan dunia yang benar-benar luar biasa, penuh dengan keindahan. Dan Anda akan melihat dengan mata jernih bahwa semua berada di jalurnya, tidak ada yang salah, dan semua baik-baik saja.
Ketika pikiran kita menjalankan hidup kita, kita dicegah untuk melihat dunia sebagaimana adanya. Pikiran egois mempermasalahkan banyak hal dan menolaknya dengan keras. Melalui egosentris dan ketidakmampuan untuk melihat gambaran penuh, ia akan menilai, mengkritik, dan mencari kesalahan. Dan karena perspektif hidup yang terbatas, ia harus melihat masalah. Bangun itu tidak menyenangkan. Kamu tahu, Anda baik dan nyaman di tempat tidur. Ini menjengkelkan untuk dibangunkan. Itulah alasan mengapa guru yang bijaksana tidak akan berusaha membangunkan orang. Saya harap saya akan bijaksana di sini dan tidak berusaha membangunkan Anda jika Anda sedang tidur. Itu benar-benar bukan urusan saya. Meskipun saya sering mengatakan kepada Anda, bangun. Kutipan dari Anthony de Mello. Ada satu tujuan hidup bagi kita masing-masing, untuk menyadari siapa diri kita, aware, dan menikmati tontonan dunia yang luar biasa ini. Ketika Anda bangun, Anda akan berada di dunia, tetapi bukan dari dunia, yang berarti Anda akan benar-benar bebas dari tantangan dunia. Seperti yang saya uraikan dalam latihan kesadaran 3 langkah di bab sebelumnya, setelah Anda terbangun dengan kebenaran kesadaran, langkah terakhir adalah tetap secara sadar sebagai kesadaran dan tidak ditarik kembali ke dalam pikiran dan ego. Beberapa orang bangun tiba-tiba dan tetap seperti itu secara permanen. Dan untuk orang lain, kebangkitan tampaknya menjadi sebuah proses. Semua orang bagaimanapun mengatakan bahwa proses kebangkitan terus mendalam tanpa akhir. Tidak mungkin lagi untuk mengatakan, ini tentang orang suci, ini tentang biksu zen, ini adalah sesuatu yang harus Anda tunggu seumur hidup untuk dimiliki. Atau ini untuk praktisi spiritual yang serius, atau untuk orang yang tidak menyukai kehidupan fisik, atau untuk orang yang percaya dengan cara tertentu. Ketahuilah bahwa Anda dapat pergi ke sana, dapat berada di sana, dapat menjalani kehidupan yang tidak terbebani. Anda tidak harus mendapatkan ini atau pantas mendapatkannya. Gratis, sudah ada di sini. Ini bukan hadiah, itu bawaan. Kutipan dari John Fraser. Bangun hingga siapa diri Anda sebenarnya adalah jalan keluar dari semua hal negatif dan jalan menuju kebahagiaan permanen. Ini adalah takdir setiap manusia di bumi. Ini adalah takdir Anda. Anda dapat menjadikannya hidup Anda sekarang. Gunung Kesadaran. Bertahun-tahun yang lalu, imperator dari Ordo, Mawar Eropa, membagikan metafora untuk membantu saya memahami tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dia menyebutnya Gunung Kesadaran. Jika Anda berada di kaki gunung, di lembah, Anda tidak dapat melihat terlalu jauh. Perspektif Anda sempit dan terbatas, dan Anda tidak dapat melihat apa yang ada di depan Anda atau apa yang ada di sekitar sudut manapun. Karena Anda tidak tahu apa yang ada di balik lembah. Ada ketakutan besar akan hal yang tidak diketahui. Saat Anda mendaki gunung, Anda mulai melihat perubahan. Perspektif hidup Anda berkembang saat Anda semakin tinggi, karena Anda dapat melihat lebih jauh dan Anda dapat melihat melewati beberapa hal yang menghalangi pandangan Anda di bagian bawah gunung. Hal-hal terlihat berbeda sedikit lebih tinggi karena Anda dapat melihatnya lebih jelas. Dan meskipun masih takut, Anda hampir tidak takut seperti saat Anda berada di bawah. Lebih tinggi lagi ke atas gunung, suasananya berbeda, vegetasinya berbeda, dan Anda dapat melihat lebih jauh daripada sebelumnya. Hidup terlihat sangat berbeda di sini.
Dan karena Anda sekarang dapat melihat banyak hal yang tersembunyi dari Anda sebelumnya, ketakutan Anda akan hal yang tidak diketahui berkurang. Ketika Anda mencapai puncak gunung, Anda dapat melihat segala sesuatu ke segala arah. Tidak ada apapun yang disembunyikan dari Anda. Visi Anda tentang dunia dan sekitarnya sepenuhnya diperluas ke segala arah. Anda dapat melihat orang-orang di lembah dan perspektif mereka yang terbatas. Dan Anda tahu dari mana Anda berada bahwa tidak ada yang perlu Anda takuti. Anda juga dapat melihat orang-orang yang berada di berbagai tahapan dalam perjalanan mendaki gunung dan berbagai keterbatasan sudut pandang mereka. Dan di mana Anda berdiri di puncak gunung, Anda dapat melihat keindahan yang sangat indah dan kesempurnaan dari segalanya. Anda melihat bahwa tidak ada yang tidak pada tempatnya dan tidak ada yang perlu dihakimi, ditentang, atau ditakuti. Tontonan keajaiban dan misteri kehidupan yang disingkapkan kepada Anda sungguh luar biasa. Dan ketika orang-orang di lembah dapat melihat keindahan dari apa yang Anda lihat, mereka juga akan bebas. Ketika kita berdiri di puncak gunung atau melihat bintang-bintang, kita merasakan ketidakterbatasan. Itulah diri kita sebenarnya. Dan mengapa begitu banyak orang mendapatkan perasaan luas itu? Kutipan dari David Bingham. Pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, tidak ada hal-hal pikiran pribadi yang penting sama sekali. Karena Anda berada di puncak gunung keberadaan Anda sendiri, dan semua di bawah Anda adalah awan yang lewat. Anda sampai pada titik di mana tidak ada yang penting sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan semuanya hanya kesempurnaan. Muji dari Whitefire. Sekarang, setelah Anda mengetahui siapa diri Anda telah memulai proses kebangkitan. Satu-satunya hambatan untuk menjadi diri Anda secara permanen adalah pikiran. Pikiran Anda adalah kekuatan terbesar Anda di dunia material. Karena itu akan menghasilkan benda, peristiwa, atau keadaan material apapun yang Anda inginkan. Tetapi jika Anda percaya pikiran negatifnya, Anda akan menggunakan kekuatan kreatifnya untuk melawan diri Anda sendiri. Tidak ada yang salah dengan pikiran. Itu hanya menjadi masalah ketika Anda percaya pikiran adalah siapa diri Anda sebenarnya. Ketika pikiran Anda mencoba untuk berbicara atas nama Anda, ingatlah bahwa suara yang Anda dengar di kepala Anda bukanlah diri Anda. Pikiran Anda bukan entitas yang sebenarnya, tetapi sebuah proses mekanis. Itu hanya terdiri dari pikiran, dan pikiran yang dihasilkannya berasal dari program yang dibentuk oleh keyakinan Anda, disimpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar adalah gudang kepercayaan, ingatan, ciri kepribadian, proses otomatis, dan kebiasaan kita. Dan pengoperasiannya tidak berbeda dengan komputer. Itu sepenuhnya mekanis. Pikiran bawah sadar Anda menerima informasi dari pikiran sadar yang merupakan pikiran sehari-hari Anda dan menerima semua data yang dimasukkan oleh pikiran yang berpikir ke dalamnya. Pikiran bawah sadar tidak membeda-bedakan informasi apapun yang masuk ke dalamnya, melainkan menerima segala sesuatu yang diyakini oleh pikiran yang berpikir bahwa itu sebuah kebenaran. Jadi pada dasarnya pikiran kita mendaur ulang sesuai dengan keyakinan kita dan menahan kita dengan pikiran itu dengan sangat membatasi hidup kita. Sampai kita bangun dan melihat bahwa pikiran kita bukanlah diri kita yang sebenarnya. Apakah Anda lebih suka memainkan permainan pembatasan atau Anda lebih suka bebas? Pertanyaan sederhana itu adalah kunci untuk menghilangkan obsesi kita terhadap
keberadaan tubuh, yaitu pikiran terbatas. Jika Anda berpikir bahwa Anda adalah tubuh Anda dan cerita-cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri dan orang lain tentang menjadi tubuh itu, maka Anda lebih suka memainkan permainan pembatasan. Langkah pertama menuju kebebasan adalah ketika kita memahami bahwa pikiran kita menciptakan hidup kita. Apa yang Anda pikirkan adalah apa yang terwujud. Anda tidak akan memiliki kehidupan yang Anda inginkan jika Anda memberikan perhatian pada pikiran tentang apa yang tidak Anda inginkan. Dan Anda akan memiliki kehidupan yang Anda inginkan jika Anda memberikan perhatian hanya pada pikiran tentang apa yang Anda inginkan. Ketika Anda memahami ini sepenuhnya, Anda menjadi sangat sadar akan pikiran Anda. Dan itu menempatkan Anda dengan baik di jalan kebangkitan. Karena kesadaran Anda akan pikiran Anda tidak hanya menghentikan Anda dari mempercayai pikiran negatif. Tetapi itu berarti Anda menjadi lebih sadar. Buku The Secret dan film dokumenter menjelaskan kekuatan yang Anda miliki untuk menciptakan hidup Anda di semua bidang, kesehatan, hubungan, uang, pekerjaan, kebahagiaan, bahkan dunia melalui pikiran Anda. Jika Anda belum memahami kekuatan fenomenal yang Anda miliki melalui pikiran Anda, saya mendorong Anda untuk mendapatkan salinan buku The Secret atau meminjamnya dari teman atau perpustakaan. The Secret telah mengubah kehidupan puluhan juta orang dan menjadi lebih sadar akan pikiran Anda adalah langkah pertama yang sangat baik dalam proses indah untuk menyadari diri kita yang sebenarnya. Ringkasan bab 4. Hidup ini adalah mimpi. Seluruh dunia hanyalah ilusi, mimpi. Dalam mimpi malam Anda, pikiran Anda menciptakan seluruh dunia dan membuat segalanya begitu nyata, sehingga Anda tidak mempertanyakannya sampai Anda bangun. Keadaan terjaga juga hanyalah permainan yang sangat meyakinkan, yang dihasilkan oleh kesadaran. Karena pikiran itu mekanis, jika kita hidup dari pikiran kita, hidup kita mekanis. Ketika pikiran kita menjalankan hidup kita, kita dicegah untuk melihat dunia sebagaimana adanya. Ketika Anda bangun, Anda akan berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Gunung kesadaran adalah metafora untuk kesadaran yang lebih tinggi. Perspektif hidup Anda berkembang saat Anda semakin tinggi di puncak gunung. Anda dapat melihat keindahan dan kesempurnaan dari segalanya. Pikiran Anda terdiri dari pikiran yang dihasilkan, yang berasal dari program, dibentuk oleh keyakinan, dan disimpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar menyimpan keyakinan, ingatan, ciri kepribadian, proses otomatis, dan kebiasaan kita. Pengoperasiannya tidak berbeda dengan komputer. Langkah pertama menuju kebebasan adalah ketika kita memahami bahwa pikiran kita menciptakan hidup kita. Apa yang Anda pikirkan adalah apa yang terwujud. Cukup untuk bagian kedua ini yang berisi bab ketiga dan bab keempat. Terima kasih atas pemaklumannya. Ini karena ditranslate dari Google Translate ya teman-teman. Jadi cukup rumit untuk membahasakannya. Kita akan melanjutkannya nanti setelah staminanya juga cukup kuat. Terima kasih telah terus belajar, memperluas wawasan, memperluas sudut pandang agar semakin kaya kemungkinan-kemungkinannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Sampai jumpa lagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Sampurasun, dan Horas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.